حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan seorang hamba kecuali kalimat syukur kepada Allah yang telah menyempurnakan atas kita ibadah demi ibadah, kemuliaan demi kemuliaan, terlebih khusus ibadah yang sangat agung, ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, yang siangnya kita berpuasa dan di malamnya kita berdiri ruku dan sujud kepada Allah. Tentunya hal tersebut itu seorang hamba melakukannya bukan hanya di bulan Ramadan, sebagaimana para ulama kita telah mengingatkan kun rabbaniyatan wala takun ramadaniyatan. Menjadilah kalian menjadi hamba rabbaniyah, hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah dalam segala keadaan, dalam segala tempat. Akan tetapi janganlah kalian menjadi hamba ramadaniyah, menjadi hamba yang mengambakan dirinya hanya di bulan Ramadan. Maka dari itu para ulama memberikan nasihat dan wejangan kepada kita seluruhnya tentang min alamati qubulil amal fi Ramadan, tentang alamat-alamat, tanda dari tanda amalan seseorang diterima dari amalannya yang dia telah lakukan di bulan Ramadan. Tanda yang pertama, kata para ulama, ziyadatu ta'a bi ta'atil ukhra. Ketika seorang hamba bertambah ketaatannya dari ketaatan yang lainnya. Karena li'anna min alamati qubulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda diterimanya amalan kebaikan seorang hamba adalah terlahirkannya kebaikan setelahnya. Kemudian yang kedua dari tanda seseorang diterima amalannya di sisi Allah, syu'uril insani birrahati wa insyirahus sadrihi. Seseorang merasakan peristirahatan dalam beribadah, merasakan kelezatan dalam ibadahnya dan memberikan kelapangan di dalam dadanya. Ketika seseorang hamba merasakan ketenangan dalam beribadah, pada puasanya, pada solatnya, pada zikirnya, itu akan menjadi tanda dari tanda bahwa ibadahnya diterima di sisi Allah.
Kemudian yang ketiga kata para ulama, zuhuru adharit ta'a fil insan. Adanya pengaruh ketaatan pada dampak manusia. Dengan solatnya bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Dari puasanya bisa menjadikan hatinya menjadi luluh, memiliki sifat hibah terhadap orang-orang yang di sekelilingnya. Yang mungkin dari mereka berpuasa bukan karena mereka berpuasa, mereka dalam keadaan menahan makan dan minum, bukan karena sesuatu yang mereka lakukan dari puasa, akan tetapi karena tidak ada makanan dan minuman yang mereka makan dan minum. Kemudian yang keempat dari tanda-tanda diterimanya amalan seorang hamba, al-imtina'u 'anir ruju' ilal ma'siyah ba'da ada'i ta'ah. Kata para ulama, seseorang terhalangi dari kembali melakukan kemaksiatan setelah melakukan ketaatan. Ketika seseorang bertobat, bertekad dalam tobatnya sebelum memasuki bulan Ramadan dan dia lakukan di bulan Ramadan, maka pengaruhnya di bulan Syawal ketika ia betul-betul meninggalkan secara totalitas dari kemaksiatan yang biasa ia lakukan. Kemudian yang kelima, dari tanda seseorang diterima amalannya di sisi Allah, ada utama al-khawfi min adabi kubulihi. Seseorang melakukan ketaatan kepada Allah dengan rasa takut di dalam hatinya, amalannya tidak diterima di sisi Allah. Kemudian yang keenam, taufiqillah lil abdi li ada'il amali salih ba'da ta'ah wa taysiri adaiha. Seseorang diberikan taufik. Taufik adalah al-ilhamu lil khair. Seseorang diberikan bisikan di dalam hati dan jiwanya kepada kebaikan sehingga dia melakukannya, dan Allah menetapkan dirinya untuk melakukan kebaikan tersebut. Ketika seorang hamba senantiasa terilhamkan, tergoyangkan jiwanya, terbesit dalam hatinya melakukan kebaikan, dan dia merasa tenang dalam kebaikan tersebut, itu suatu tanda dari tanda diterima amalan seorang hamba. Kemudian yang ketujuh, hubbut ta'a wal iqbalu alaih. Seseorang mencintai ketaatan dan senantiasa menyambut ketaatan tersebut. Dan yang kedelapan, ar-raja ma'a katratid du'a wal istighfar. Seseorang merasakan sifat harapan atas segala yang dia lakukan agar diterima di sisi Allah, dengan senantiasa beristighfar akan terampuni dari kekurangan dan kesalahannya. Kemudian yang kesembilan, mahabbatu ahli ta'ah wa bu'du ahli ma'siyah. Seseorang memiliki sifat cinta terhadap orang yang melakukan ketaatan dan sifat benci terhadap pelaku maksiat. Dan yang terakhir, al-istiqamatu fi. Seseorang beristiqamah dalam kebaikan tersebut. Kemudian kata para ulama mengingatkan tentang orang-orang yang tidak mengenal kecuali mereka mengenal Allah di bulan Ramadan. Kata para ulama, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk suatu kaum yang mereka tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd, fa'ausini wa iyyakum bitaqwallah haqqa tuqati la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang menyedihkan yang terjadi di kalangan kaum muslimin ketika telah selesai bulan Ramadan, dari bulan Al-Quran, mereka pun meninggalkan Al-Quran.
Itu bukan hanya terjadi di zaman kita, bahkan itu terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kepada Allah, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeluh kesah kepada Allah azza wajalla, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mengambil Al-Quran sebagai hal yang ditinggalkan. Maka bagaimana lagi dengan zaman kita? Sama yang sangat jauh dengan Al-Quran. Padahal bulan Syawal memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaan bulan Syawal, zakat fitri atau zakat fitrah itu tidak disyariatkan kecuali pada tanggal 1 Syawal. Yang kedua, keutamaan dari bulan Syawal, seseorang berhari raya pada harinya, yang dimana hari raya di antara syiar terbesar dari kaum umat Islam. Yang ketiga, dari keutamaan bulan Syawal, seseorang diharamkan berpuasa padanya, khususnya pada tanggal 1 Syawal. Di antara keutamaan bulan Syawal, dia dipilih oleh Allah di antara dari bulan yang disyariatkannya ibadah haji di dalamnya. Karena ibadah haji awal dari bulannya adalah Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, 10 dari hari Dzulhijjah, atau sebagian pendapat yang dipilih Imam Malik sepenuhnya. Kemudian di antara keutamaan bulan Syawal adalah senantiasa Aisyah radhiyallahu anha ketika ingin menikahkan dari seorang wanita, dia memilihnya di bulan Syawal karena beliau merasa menghadapi keberkahan ketika dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal. Di antara keutamaan di bulan Syawal, Allah mengikatkan dari hadis an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu annahu haddatsa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadhana thumma atba'u sittan min syawal kana qasiyamid dahr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia mengikutinya 6 hari di bulan Syawal dengan cara berurutan atau terpisah, yang dengan dipersyaratkan seseorang berpuasa di bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana kasiyamid dahr, maka dia seakan-akan seperti berpuasa selama setahun. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa tanna bi malaikatihi musabbihi bi qudsi faqala jalla min qailihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warda Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimil jalil yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidakum wa la dzikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.